Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes pun segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kematian kerap kali dianggap dan diterima sebagai peristiwa yang membawa kepedihan dan duka bagi kita yang ditinggalkannya. Hari ini Injil Markus mengisahkan kematian Yohanes Pembaptis. Dia dibunuh atas perintah Raja Herodes karena keberaniannya menegur kesalahan Herodes. Dia menegur untuk menegakkan kebenaran, dan demi kebenaran itu Yohanes Pembaptis berani mengorbankan keamanan dan keselamatan dirinya sendiri, karena dia sungguh menyadari itulah panggilan hidupnya sebagai nabi, mengatakan dan melaksanakan kebenaran, yaitu kehendak Allah. Herodes memang berhasil membunuh Yohanes Pembaptis, tapi kebenaran yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis tidak akan pernah mati.
justru sebaliknya bertumbuh subur. Demikian juga dengan kematian Santa Agatha. Dia rela mengorbankan dirinya untuk mempertahankan, membela imannya kepada Tuhan. Hidupnya dibaktikan sepenuhnya kepada Tuhan dengan melayani orang-orang miskin dan sakit. Dan dia memang tidak menikah karena demi kasihnya, demi cintanya kepada Kristus. Tetapi justru karena cara hidupnya itu, ia ditahan dan akhirnya dibunuh sebagai martir pada penganiayaan Kaisar Decius pada tahun 251. Saudara-saudariku yang terkasih, dari peristiwa yang kita peringati dan kita rayakan hari ini, mau mengatakan bahwa kematian bukan hanya peristiwa yang menyedihkan, melainkan justru saat orang beriman hidupnya dimuliakan karena mengikuti Yesus yang rela menderita dan wafat, dan kemudian akhirnya mengalami kebangkitan. Kematian justru menjadi peristiwa di mana orang beriman sungguh-sungguh bersekutu dengan hidup Kristus sendiri. Oleh karena itu, kita hendaknya tidak takut menghadapi kematian, sebab bagi kita kematian adalah jembatan, sarana bagi kita untuk sungguh-sungguh bersatu dengan Allah sendiri.